Halo semuanya, selamat datang di Buletin Disease Penpro Kabinet Diwangkara. Pada edisi bulan Juni, kita akan membahas meningitis bakterial. Meningitis bakterial merupakan salah satu penyakit peradangan akibat infeksi pada meninges atau selaput membran otak. Meningitis dapat terjadi pada setiap lapisan meninges, baik itu di dura mater, arachnoid mater, maupun pia mater. Di seluruh dunia, 7 juta kasus dengan 379.000 jumlah kematian. Kelompok anak-anak 400 kasus per 100.000 populasi dibandingkan dengan dewasa yaitu 1-2 kasus per 100.000 populasi. Asia Tenggara memiliki insidensi meningitis bakterial dalam rentang 18,3 sampai 24,6 kasus per 100.000 populasi. Pada tahun 2016, kasus meningitis tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu sejumlah 78.018 kasus dengan kematian 4.313 orang. Meningitis dibedakan berdasarkan etiologinya, salah satunya yaitu meningitis bakterial. Infeksi ini dapat diperoleh dari lingkungan atau community acquired atau rumah sakit atau nosokomial. Jenis bakteri paling umum tergantung pada usia, misalnya bayi kurang dari 2 bulan disebabkan oleh bakteri Streptococcus grup B, kelompok usia lain disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, dan penyebab paling umum disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis. Pada patofisiologi, fase pertama adalah kolonisasi. Ketiga bakteri penyebab utama meningitis akan mengeluarkan IgA protease, kemudian ke sel epitel nasal hingga IgA mukus terdegradasi. Kemudian, bakteri bergerak dengan villi atau Fimbriae. Setelah itu, bakteri menembus epitel nasal dan sampai di interstisial. Lalu, makrofag melakukan fagositosis. Setelah itu, pada fase berikutnya yaitu bakterimia. Di sini, bakteri lolos dari makrofag dan masuk vaskular. Bakteri menyebar ke arah otak melewati cairan cerebrospinal. Pada fase evasi imun, bakteri masuk ke ruang subarachnoid dan terjadi transitosis bakteri. Terdapat blood-brain barrier yang menghalangi, kemudian terjadi transitosis bakteri lagi. Setelah itu, bakteri menembus blood-brain barrier. Di sini, mikroglia melakukan tindakan defensif dan melakukan fagositosis, serta mikroglia juga merilis beberapa sitokin. Lalu, masuk ke fase berikutnya, yaitu efek meningeal. Terjadi peningkatan adesi protein leukosit, oleh sebab itu neutrofil terpanggil, kemudian neutrofil membantu fagositosis. Selanjutnya, terjadi permeabilitas blood-brain barrier dan BCSF meningkat. Di sini, komponen vaskuler dapat masuk ke ruang subarachnoid dan terjadi edema cerebral, yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Setelah itu, terdapat perfusi dan iskemi yang menurun, dan terakhir terjadi respon inflamasi sehingga menyebabkan kerusakan pada endotelial. Trias meningitis yaitu demam, kekakuan leher, dan perubahan status mental biasanya akan dialami oleh pasien meningitis bakterial. Sebanyak 70% pasien akan menunjukkan minimal satu dari ketiga gejala. Yang kemudian respon inflamasi menyebabkan memunculkan gejala seperti sakit kepala dan demam. Apabila berlanjut, maka akan menyebabkan obtundasi, defisit neurologis vokal, dan kejang. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik neurologis, tanda meningeal berupa kaku kuduk, tanda Kernik atau Brudzinski akan positif. Pasien yang diduga menderita meningitis bakteri harus menjalani lumbal fungsi untuk mendapatkan sampel cairan cerebrospinal atau CSF. Cairan CSF tersebut harus dikirim untuk pemeriksaan gram stain, kultur, hitung sel darah lengkap atau HSK, serta kadar glukosa dan protein. Meningitis bakteri biasanya menyebabkan kadar glukosa rendah dan protein tinggi dalam cairan cerebrospinal. Karena kadar glukosa CSF bergantung pada kadar glukosa serum yang beredar. Maka rasio glukosa CSF terhadap serum dianggap sebagai parameter yang lebih dapat diandalkan untuk diagnosis meningitis bakteri akut dibandingkan kadar glukosa CSF absolut. Peningkatan neutrofil diharapkan terlihat pada hitung sel darah.
Diagnosis akan dikonfirmasi dengan identifikasi bakteri pada gram stain atau kultur. CT scan kepala tanpa kontras harus dilakukan sebelum lumbal fungsi jika pasien memiliki risiko herniasi. Langkah pertama, penata laksanaan. Dilakukan jika terdapat kecurigaan atau suspek mengalami meningitis bakterial, namun belum menjalani pemeriksaan penunjang atau evaluasi. Langkah kedua dilakukan jika sudah terdapat hasil pemeriksaan gram stain. Dan langkah ketiga dilakukan jika hasil pemeriksaan kultur atau PCR dari pasien sudah didapatkan dan telah terkonfirmasi jenis bakteri penyebabnya. Nah, itu tadi buletin disease dari Penpro Meliora mengenai meningitis bakterial. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Terima kasih Diwang Karyans.